Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk mengerjakan lanjutan dari video yang ini. Di mana di video yang ini saya sudah mengerjakan dari jurnal penyesuaian sampai dengan laporan keuangan yaitu neraca. Maka pada video kali ini saya akan membuat yaitu jurnal penutup dan neraca saldo setelah penutup. Untuk membuat jurnal penutup, maka saya menggunakan neraca lajur agar memudahkan saya untuk menyusun jurnal penutup. Jadi kalau mau membuat jurnal penutup, saya akan lihat di neraca lajur bagian laba rugi. Oke, kita mulai. Yang pertama, kita akan menutup yang ada di laba rugi bagian neraca lajur ini yang sebelah kredit. Ya, kalau kredit maka kita tutup di sebelah debit. Oke, kita tutup semua akun yang ada di kredit. Kita buat nama akunnya adalah service revenue. Ini dia angkanya. Kan namanya jurnal penutup berarti menutup. Yang pertama adalah menutup akun yang ada di kredit pada neraca lajur bagian laba rugi. Oke, habis itu interest revenue dan rent revenue. Oke, lalu angkanya kita pindahkan. Tinggal menyalin saja ya. Oke. Jumlahnya juga sebenarnya tanpa kita jumlahkan, kita juga menyalin yang ada di laba rugi ini bagian kredit. Jadi kalau lagi mengerjakan manual, neraca lajur kita sudah selesai, kita tinggal nyalin aja begitu. Oke, ini adalah akunnya, nama akunnya adalah income summary atau ikhtisar laba rugi. Oke, sekarang kita udah menutup semua akun yang ada di kredit bagian laba rugi di neraca lajur. Yang kedua, kita akan menutup semua akun yang ada di debit pada laba rugi di neraca lajur. Berarti kita akan menutup yang ini. Oke, kita tutup ya. Oke, kita buat dulu tanggalnya. Sekarang menutup yang bagian debit ya. Berarti debitnya adalah income summary. Nah, ini dia akunnya income summary. Baru kreditnya adalah akun-akun ini. Ada akun insurance expense, salaries expense, supplies expense, advertising expense, dan depresiasi equipment expense. Nah, ini dia. Oke. Di sini saya bisa copy paste special value. Kalau lagi manual tinggal disalin ulang saja. Oke, kalau udah sekarang kita salin angkanya. Oke. Angkanya ya, berarti total ini juga angkanya bisa ambil dari sini. Jadi tinggal nyalin aja ya. Oke, saya salin ini, angkanya tinggal saya pindahkan aja. Nah, seperti inilah cara untuk membuat jurnal penutup. Oke. Jadi, memindahkan yang kredit tadi didebitkan, kan ditutup jadi 0. Lalu menutup yang didebit dikreditkan. Nah, biar 0. Oke, sekarang kita menutup yang berikutnya. Berikutnya kita akan menutup, ini dia. Yang ada di laba rugi juga nih neraca lajur angka yang ini lagi. Angka labanya tadi. Oke, sebentar kita buat kolomnya dulu.
Oke, sekarang kita menutup labanya. Berarti labanya adalah, berarti ini angkanya ada di debit, maka debitnya adalah income summary. Nah, seperti ini. Oke, angkanya adalah angka laba ini 2.700.000, tinggal disalin aja ya 2.700.000-nya. Nah, kreditnya karena ini laba, maka kita pindahkan ke return earning akunnya. Laba ditahan, ini dia return earning. Oke, kalau udah tinggal kita pindahin angkanya. Nah, ini, seperti ini aja. Satu lagi yang akan kita buat di jurnal penutup, yaitu menutup dividen. Ini dia, dividen. Dividen ini saldonya ada di debit, maka ditutup di sebelah kredit. Oke, kredit. Debitnya adalah return earning, karena dividen ini adalah mengurangi laba ditahan. Oke, ini dividen. Angkanya adalah 1.500.000. Bisa dilihat di angka neraca ya angkanya. Oke, kalau udah kita tinggal tulis angkanya. Oke, kalau udah sekarang kita tinggal jumlahkan. Oke, kita jumlahkan ya keseluruhannya. Jadi ini adalah jurnal penutup yang kita sudah buat. Oke ya, ini adalah jurnal penutupnya. Oke. Jadi kalau membuat jurnal penutup, kita fokusnya di neraca lajur bagian laba rugi. Ya, yang pertama ditutup adalah semua yang ada di kredit didebitkan, lalu semua yang ada di debit dikreditkan, lalu labanya dipindahkan ke return earning, kalau rugi mengurangi return earning. Lalu yang berikutnya ditutup adalah dividen jika ada. Nah, dividen ini saldonya debit kalau ditutup di kredit. Sekarang kita akan lanjutkan lagi untuk membuat neraca saldo setelah penutup atau post closing trial balance. Oke, kita akan buat dulu untuk kolomnya. Kita buat kolomnya itu sama seperti kita membuat neraca saldo akhir. Ini dia. Ya, kolomnya itu sama seperti ini. Jadi saya copy paste aja dari sini. Oke. Angkanya aja yang dihapus ya. Nah, kolomnya itu sama persis. Oke, seperti ini. Lalu kita buat dulu judulnya. Oke, sekarang kita akan buat isi dari neraca saldo setelah penutup atau post closing trial balance. Sekarang judulnya kita ini aja. Kita tinggalkan judulnya seperti ini. Oke. Kita warnai dulu, warnanya sama, kita buat putih. Oke. Jadi, kolom ini neraca saldo setelah penutup itu sama persis seperti yang ada di neraca saldo akhir. Kolomnya sama, ada nomor akun, nama akun, debit dan kredit. Cuman angkanya aja bukan ini yang diisi. Angkanya yang paling mudah itu angkanya adalah kita lihat di neraca lajur. Bagian, ya betul, bagian neraca. Tinggal disalin ulang. Ya, seperti ini. Tinggal copy dan paste special value. Oke. Lalu angkanya untuk angka return earning bukan dari
neraca yang ada di neraca lajur, karena return ini sudah ditambah laba dan dikurangi dengan dividen. Angka ini boleh diambil dari pertama, laba ditahan ini boleh nih, laporan perubahan modal angka ini. Boleh ngambil dari sini, atau mau ngambil dari sini juga boleh, dari neraca yang kalimat return earning. Sama saja. Jadi tinggal kita pilih salah satu saja. Lalu sebetulnya angka dari neraca saldo setelah penutup ini, itu sebetulnya sama persis yang ada di neraca. Cuman bedanya kalau neraca yang ada di laporan balance sheet ini nggak ada debit kreditnya. Nah, kalau di neraca saldo setelah penutup ini debit kredit sama persis kayak di neraca lajur. Jadi neraca lajur itu sangat membantu kita dalam menyusun laporan keuangan. Oke, kalau udah kita jumlahkan. Oke, ini adalah jumlahnya. Oke, seperti ini adalah untuk menyusun neraca saldo setelah penutup. Neraca saldo setelah penutup ini angkanya juga bisa didapat dari buku besar. Jadi buku besar yang dari neraca saldo itu lalu ditambah dengan penyesuaian atau dikurangi penyesuaian dan dipindahkan juga yang dari jurnal penutup. Maka akun-akun yang memiliki saldo inilah angka yang ada di neraca saldo setelah penutup itu angkanya didapat dari buku besar setelah posting penyesuaian dan posting jurnal penutup. Demikian video kita kali ini untuk membuat jurnal penutup dan neraca saldo setelah penutup. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan semangat pagi!